Tolak pembodohan Ba'alawi dengan cara Muslim pribumi harus tahu silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada 1 juta orang Islam pribumi, 1 juta saja yang tahu tentang silsilah ini, maka dijamin nih Ba'alawi akan jujur apa adanya, akan berani terus terang apa adanya. Oleh sebab itulah, mari kita pelajari silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan sampai kehabisan kuota. Langsung saja perhatikan berikut ini. Yang terkenal di Indonesia seolah-olah hanya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Ghuraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini seolah-olah yang ada di Nusantara, bahkan di Asia nih, dicaplok semua oleh Bani Alawi, padahal tidak begitu. Oleh sebab itulah, mari kita pelajari silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, karena mempelajari satu bab itu lebih utama daripada sholat sebanyak 1000 rakaat. Sabda Rasulullah SAW, la antartu wa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun an tusalliya mi'ata raka'atin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah, mari kita niat ngaji mempelajari satu bab, yaitu mempelajari tentang silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita pelajari, maka silahkan share sebanyak-banyaknya video ini, sebar kemana-mana, agar semakin banyak kaum muslimin wal muslimat di Nusantara paham tentang silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita bahas pertama adalah dzurriyyah dari Al-Hasani. Karena seolah-olah Al-Hasani di Nusantara ini dinafikan, ditiadakan oleh Bani Ba'alawi, oleh Rabithah Alawiyah. Maka kita akan bahas tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna. Siapa itu Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna? Beliau adalah putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan memiliki seorang putra namanya Al-Hasan Al-Muthanna. Beliau ini yang selamat dari kekejaman Karbala. Wa ikhwatuhu, saudara-saudaranya Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan min abih, daripada jalur bapaknya, isruna rajulan, yaitu sebanyak 20 laki-laki. Ya, coba bayangkan nih, ini hanya dari jalur Sayyidina Hasan Al-Muthanna saja, ini memiliki saudara, ya, memiliki saudara sebanyak 20 laki-laki. Minhum, sebagian mereka, yaitu namanya Zaid bin Hasan wa Muhammad Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar, Abdullah wa ghairuhum. Kemudian auladul Hasani Al-Muthanna, putra-putri dari Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna. Ada yang namanya Al-Hasan Al-Muthallas. Jadi ini Sayyidina Hasan memiliki putra namanya Hasan, memiliki cucu namanya Hasan. Jadi Al-Hasan Al-Muthallas bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya kan begitu. Kemudian ada lagi namanya Ibrahim, ada lagi namanya Abdullah, ada lagi namanya Muhammad, ada lagi namanya Ja'far, ada namanya Dawud, ada putri beliau namanya Ummu Kulthum, kemudian Zainab, ada Mulaikah atau Malikah, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummul Qasim. Ini dari jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna. Belum dari jalurnya Sayyidina Zaid bin Hasan bin Ali, belum dari yang lain-lain, yang dari jalur Al-Hasani. Kemudian kita akan membahas yang dari jalur Al-Husaini. Silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Husaini, karena diyakini bahwa yang tersisa tatkala pembantaian di Karbala hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka kita akan membahas tentang silsilah dzurriyyah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama, perhatikan, auladu Ali Zainal Abidin, putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ada namanya Muhammad Al-Baqir. Lah, Muhammad Al-Baqir inilah yang nanti akan dicangkokkan oleh Ba'alawi bin Ubaidillah kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir.
Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian memiliki saudara lagi namanya Al-Hasan, namanya Al-Husain, kemudian namanya Zaid bin Ali, namanya Umar, namanya Al-Husain Al-Asghar, namanya Abdul Rahman, kemudian Sulaiman, Ali, Muhammad Al-Asghar. Kemudian putri beliau, putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, ada yang namanya Zainab, Khadijah, Ummi Kulthum, Fatimah, Aisyah, dan Aliyah. Coba dibayangkan nih, segini banyaknya dari putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, lah kok seolah-olah yang masih bercokol di Nusantara hanya dari Bani Alawi bin Ubaidillah yang dicangkokkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah, nanti kita akan telusuri lagi. Kemudian jalur dari yang kedua, yaitu kita ambil sampel contoh dari jalurnya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sekarang perhatikan yang nomor 2, kita ambil satu contoh, satu sampel dari dzurriyyahnya Muhammad Al-Baqir. Auladu Muhammadin Al-Baqir, putra putri dari Sayyid Muhammad Al-Baqir. Ada yang namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini sudah terkenal di Nusantara karena menjadi cantolan, cangkokan dari Bani Alawi kepada Sayyid Ja'far As-Shadiq kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Ja'far As-Shadiq memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian Ibrahim, Ubaidullah, Ali, kemudian Zainab, dan Ummu Salamah. Kemudian perhatikan yang nomor 3, kita ambil sampel contoh satu saja, yaitu auladu Ja'far As-Shadiq, putra putri dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ada namanya Ismail, kemudian Abdullah, Musa Al-Kadhim. Lah Musa Al-Kadhim ini memiliki banyak keturunan yang menjadi ulama-ulama besar, yang menjadi wali-wali Allah. Tetapi di Nusantara seolah-olah juga dinafikan, ditiadakan dari keturunan Musa Al-Kadhim. Kemudian ada namanya Ishaq Al-Mu'taman, ada namanya Muhammad, ada namanya Al-Abbas, ada namanya Ali Al-Uraidi. Lah Ali Al-Uraidi lah ini yang dijadikan jalurnya Ba'alawi di Nusantara, yaitu Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Kemudian ada lagi namanya Abu Bakar, ada namanya Asma, kemudian ada Fatimah, dan ada namanya Aisyah. Kemudian kita lihat jalur yang keempat, yaitu dari jalurnya Ali Al-Uraidi. Ini kita ambil satu sampel loh ya, satu contoh saja. Ali Al-Uraidi lahum minal waladi 11 waladan. Beliau memiliki putra putri sebanyak 11 anak. Coba 11 anak ini banyak sekali. Tetapi aneh, nanti kalau yang jalur tersisa itu dari jalurnya Muhammad An-Naqib ini kan aneh sekali begitu ya, aneh sekali. Coba perhatikan putra putri dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Yang pertama ada namanya Al-Husain, ada namanya Ja'far Al-Akbar, ada namanya Isa, ada namanya Al-Qasim, ada namanya Ali, ada namanya Ja'far Al-Asghar, ada namanya Kulthum, ada namanya Al-Hasan, ada namanya Muhammad An-Naqib. Lah Muhammad An-Naqib inilah yang dijadikan cantolan, cangkokan dari Ba'alawi. Kemudian ada namanya Ahmad Asy-Sya'rani, ada namanya Aliyah. Ini coba diperhatikan nih, Masya Allah, sungguh luar biasa. Baru silsilah dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saja. Itu kalau seandainya Ba'alawi jujur, ini banyak sekali dari dzurriyyahnya Sayyid Muhammad Al-Baqir maupun dari Ja'far As-Shadiq ya, yang menyebar ke Nusantara. Masya Allah, bukan hanya dari Ba'alawi saja. Kemudian mari kita perhatikan silsilah yang kelima, yaitu dzurriyyahnya Sayyid Muhammad An-Naqib. Lahu 16 waladan. Beliau memiliki 16 putra putri. 16 ini banyak sekali, jangan dihilangkan semua begitu ya. Yang pertama Isa Ar-Rumi, yang kedua Yahya, kemudian Hasan, kemudian Musa, Ja'far, Ibrahim, Ishaq, Ali, Al-Husain. Kemudian putri beliau ada namanya Ummul Qasim, Ruqayyah, Khadijah, Ummu Abdullah, kemudian ada namanya Asma, kemudian Fatimah, dan Ummu Abiha.
Ini adalah putra putri dari Sayyid Muhammad An-Naqib. Lalu mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalur Sayyid Isa Ar-Rumi saja? Ini kan perlu dipertanyakan, ya kan? Kemudian perhatikan lagi jalur yang keenam. Kita ambil sampel contoh satu dari Auladu Isa Ar-Rumi, putra putri dari Sayyid Isa Ar-Rumi. Lahu 30 waladan. Bahkan beliau nih Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. 30 putra putri ini kan sangat banyak. Minhum, sebagian mereka ada namanya Muhammad Al-Azraq, kemudian Ibrahim, Ishaq, Ismail, Musa, Harun, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Ja'far, Ali, Husain, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar, Al-Qasim, Zaid, kemudian ada namanya Ahmad Al-Muhajir. Tetapi pertanyaannya, mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalurnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi saja, padahal Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. Ini kan perlu kita pelajari bersama. Kemudian mari kita perhatikan lagi silsilah yang ketujuh, yaitu satu sampel, satu contoh dari Auladu Ahmad Al-Muhajir, putra putri Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Yang tercatat adalah 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Ya, ini yang tercatat resmi, yaitu 3 orang, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak ada namanya Ubaidillah, itu wakilah, dikatakan begitu. Rajulun akhar, laki lain, ismuhu, yang namanya Abdullah, wa huwa alladhi hajara ma'a walidihi, dialah yang hijrah beserta ayahnya ila Hadramaut, ke Hadramaut. Walaqaba nafsuhu, dan dia melaqabi dirinya sendiri bi Ubaidillah, dengan nama Ubaidillah. Katanya namanya Abdullah, tapi melaqabi dirinya dengan nama Ubaidillah, tawaddu'an li rabbih, karena tawaddu kepada Tuhannya. Kemudian silsilah yang terakhir yaitu Auladu Ubaidillah. Kalau seandainya benar nih, anak putra putri dari Ubaidillah itu juga ada 3. Ada namanya Basri, kemudian baru Alawi, dan ada namanya Jadid. Tapi aneh, putra putri Basri dan Jadid dihilangkan begitu saja. Nah, inilah silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang tercatat, terekam di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kitab-kitab referensinya kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Bagi yang ingin tahu nama-nama kitabnya, silahkan lihat di dalam deskripsi video ini. Sekarang mari kita renungkan nih, tiba-tiba seluruhnya di Indonesia ini diklaim dari Bani Alawi, yang silsilahnya masih dipertanyakan. Sedangkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini yang bukan dari Alawi itu lebih banyak. Tapi aneh, kalau semuanya digagai, dicaplok, dicatat di dalam Rabithah Alawiyah, ini kan suatu hal yang sangat aneh, sehingga kita harus tahu seluruhnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika ada beberapa oknum habaib yang mengatakan bahwa seluruh dzurriyyah daripada Sayyidina Al-Husain, dzurriyyah Al-Husaini itu sudah tidak ada, sudah hilang, sudah mati semua, enggak meninggalkan sisa kecuali dzurriyyah daripada Bani Alawi. Dzurriyyah Bani Alawi sangat banyak menyebar di seluruh dunia, terutama di Asia dan di Indonesia. Jika pernyataan ini benar muncul dari mulutnya para habaib, maka ini adalah dusta, bohong, penipu. Ini menunjukkan keserakahan dari Rabithah Alawiyah. Mengapa? Karena dzurriyyahnya dari Sayyidina Al-Husain itu sangat banyak sekali, Masya Allah. Coba perhatikan nih, kita kaum muslimin wal muslimat di Nusantara harus paham nih. Perhatikan, kami bacakan nih. Mulai dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin adalah anaknya atau putranya Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang ikut di Karbala, tetapi beliau selamat. Jadi beliau selamat. Tetapi dari satu orang ini, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, memiliki banyak anak. Auladu Aliyin Zainal Abidin. Perhatikan, nomor 1 nih, putra putri, anak-anak dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Ada namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir yang pertama.
Ada yang kedua namanya Abdullah, ada namanya Al-Hasan, ada namanya Al-Husain, ada namanya Zaid bin Ali, ada namanya Umar, ada namanya Al-Husain Al-Asghar, ada namanya Abdurrahman, ada namanya Sulaiman, ada namanya Ali, ada namanya Muhammad Al-Asghar. Kemudian yang putri ada namanya Zainab, ada Khadijah, ada Ummi Kulthum, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Aliyah. Lah, putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin saja segitu banyaknya, Masya Allah. Kalau seandainya masing-masing ini memiliki keturunan satu saja, seandainya nih, ini kan kita baru berandai. Kalau kita belajar ilmu nasab secara mendetail dan ilmu tarikh secara mendetail, insya Allah masalah ini kan videonya sangat singkat, jadi kami membahasnya agak cepat-cepat dan singkat-singkat nih. Ini seandainya punya putra-putri satu saja lah, wah sudah berapa tuh? Nah sekarang kita akan mengambil satu sampel duriyah dari Sayyid Muhammad Al-Baqir. Yang nomor 2, Auladu Muhammad Al-Baqir. Beliau Sayyid Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Shadiq. Ini yang terkenal di mana-mana ya kan, Sayyid Ja'far As-Shadiq. Tetapi bukan hanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq memiliki saudara namanya Abdullah, memiliki anak lagi nih namanya Ibrahim, juga ada namanya Ubaidullah, ada yang namanya Ali. Kemudian putrinya beliau ada namanya Zainab dan juga ada Ummu Salamah. Masya Allah, Masya Allah. Coba ini renungkan, dari jalur 1 sama 2 saja, selain dari Sayyid Muhammad Al-Baqir dan dari Sayyid Ja'far As-Shadiq, kira-kira itu berapa? Lah kok dikatakan semua duriyah Al-Husain sudah nggak ada, sengaja dihilangkan kalau begitu. Karena kepengen Pak Alawi itu tenar di mana-mana, menguasai segalanya. Itu namanya kemaruk, serakah, rakus namanya. Kemudian nomor 3 nih, Auladu Ja'far As-Shadiq. Ini kita ambil satu sampel saja, satu contoh. Putra-putrinya Sayyid Ja'far As-Shadiq. Ada yang namanya Ismail, ada namanya Abdullah, ada namanya Musa Al-Kadhim. Ya, mungkin sering mendengar nih nama Musa Al-Kadhim. Ada namanya Ishaq Al-Mu'taman, ada namanya Muhammad, ada yang namanya Al-Abbas, ada yang namanya Ali Al-Uraidi. Lah Ali Al-Uraidi inilah yang dicantumkan ini Bani Alawi, Pak Alawi kepada Sayyid Ali Al-Uraidi. Ya, nanti akan ketemu nih. Jadi hanya dari Ali Al-Uraidi, kemudian bin Ja'far As-Shadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, begitu. Tetapi saudaranya Ali Al-Uraidi itu banyak. Ada namanya Ismail, Abdullah, Musa Al-Kadhim, Ishaq Al-Mu'taman, Muhammad Al-Abbas, dan ada Abu Bakar. Ada namanya Asma, ada namanya Fatimah, juga ada namanya Aisyah. Selanjutnya kita akan mengambil satu sampel lagi, satu contoh lagi dari duriyahnya Sayyid Ali Al-Uraidi. Lahu minal waladi 11 waladan. Beliau ini memiliki putra sebanyak 11 anak. Coba bayangkan nih, 11 anak ini baru putranya Sayyid Ali Al-Uraidi. Ada namanya Al-Husain, ada namanya Ja'far Al-Akbar, ada namanya Isa, ada namanya Al-Qasim, ada namanya Ali, ada namanya Ja'far As-Sughar, ada namanya Kulthum, ada namanya Al-Hasan, ada namanya Muhammad An-Naqib. Lah Muhammad An-Naqib inilah yang disandarkan Pak Alawi kepada Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi, kan begitu ya kan. Sedangkan saudara Muhammad An-Naqib itu banyak, Masya Allah, Masya Allah. Ada juga namanya Ahmad Asy-Sya'rani, ada namanya Aliyah. Nah sekarang kita akan mengambil satu sampel lagi dari Muhammad An-Naqib yang dijadikan jalurnya Pak Alawi ini, ya kan. Perhatikan nomor 5, Muhammad An-Naqib aqaba 16 waladan. Beliau meninggalkan nih, ya meninggalkan artinya di belakangnya beliau mewariskan sebanyak 16 anak. Waduh, 16 anak nih. Hum tis'atu dzukurin, mereka itu 9 laki-laki. Isa Ar-Rumi yang pertama. Isa Ar-Rumi inilah yang menjadi cangkokan dari Pak Alawi. Kan Pak Alawi itu sampai kepada Sayyidina Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib, kan begitu, bin Ali Al-Uraidi, kan begitu. Nanti akan ketemu nih. Sedangkan putra dari Muhammad An-Naqib itu sebanyak 16, yang 9 laki-laki. Ini baru kita sebut pertama, yaitu Isa Ar-Rumi.
Yang kedua Yahya, yang ketiga Al-Hasan, yang keempat ada Musa, yang kelima Ja'far, yang keenam Ibrahim, ada Ishak, ada Ali, ada Al-Husain, wasau banatin, dan 7 putri ini, ada Ummul Qasim, ada Ruqayyah, ada Khadijah, ada Ummu Abdillah, ada Asma, ada Fatimah, ada Ummu Abiha. Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak orang-orang yang cerdas sajalah yang mampu untuk memahami ini, ya kan. Lah jangan langsung dibuang semua. Masya Allah, Masya Allah, dibuang semua kemudian ditarik hanya satu jalur, yaitu Bani Alawi, Pak Alawi. Masya Allah. Sekarang kita akan mengambil satu sampel lagi, yang keenam, Auladu Isa Ar-Rumi, putra putrinya Sayyid Isa Ar-Rumi. Ya, kita ambil satu sampel ini yang kesulitan, yaitu yang tercatat hanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Coba bayangkan nih, Sayyid Ahmad Al-Muhajir inilah yang nama ini sudah tenar di Indonesia, ya kan, karena sudah dibahas oleh Kang Imad nih, Kiai Imad, dan dibalas oleh yang lain-lain. Tetapi perhatikan, putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, wa uladuhu, itu ada namanya Muhammad, ada namanya Ali, ada namanya Husain. Wakil ada dikatakan ini masih diproses, ini masih diproses, artinya masih teliti, namanya Ubaidullah. Ini penelitian ini harus kelar nih, ya, namanya yang terakhir ini. Lah, Ba'alawi itu disandarkan kepada nama yang terakhir itu, yaitu Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir, kan begitu, bin Isa Ar-Rumi, kan begitu, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, kan begitu. Jadi perhatikan ini, perhatikan dengan sesama kalau memang kita ingin tahu tentang nasab. Masya Allah, Masya Allah. Coba bayangkan tuh tadi, mulai dari Sayyid Ali Zainal Abidin, putranya berapa? Udah lupa kan? Belum putranya dari Sayyid Muhammad Al-Baqir, belum putra-putranya dari Sayyid Ja'far As-Shadiq. Lah kok semuanya itu dihilangkan? Masya Allah, ini kejam, Masya Allah, kejam sekali. Kemudian hanya diambil satu jalur tetapi menguasai seluruhnya, yaitu dari Ubaidullah. Lah, Ubaidullah di dalam catatan wa auladu Ubaidullah, putra-putranya Ubaidullah itu bukan hanya Alawi, akan tetapi ada yang bernama Basri, ya kan, Basri. Kemudian yang kedua baru Alawi, yang ketiga ada namanya Jadid. Nah, Basri dan Jadid itu juga memiliki keturunan, tetapi aneh, keturunan Jadid dan Basri ini seolah-olah juga dihilangkan. Yang ada pokoknya Alwi, keturunan Alwi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Masya Allah, Masya Allah. Demikianlah, semoga bisa dipahami, bermanfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu ta'ala a'lam bishawab.